Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Penduduk desa Konoha perlahan hidup kembali. Satu persatu tubuh mereka yang sebelumnya tak bernyawa kini pulih sepenuhnya berkat jutsu terakhir Boruto yang menggunakan kekuatan Jogannya. Orang-orang yang tewas akibat perang melawan manusia pohon dewa serta para Otsutsuki yang menyerang bumi kini bangun tanpa rasa takut, seolah baru tertidur sebentar. Boruto sengaja menghapus ingatan mereka tentang perang agar mereka bisa melanjutkan hidup tanpa beban, tanpa trauma, dan tanpa rasa cemas. Bangunan desa Konoha pun kembali seperti sedia kala, tidak ada yang hancur, karena Boruto menyalin bentuk Konoha dari masa lalu dan menerapkannya ke masa sekarang menggunakan kemampuan IT-nya. Di salah satu sudut desa, Shikamaru perlahan membuka mata. Ia menatap langit dengan pandangan bingung, seolah baru bangun dari mimpi yang sangat panjang. Ketika ia bangun sepenuhnya, ia melihat Shikadai dan Temari berdiri di sampingnya. Shikamaru mengusap wajahnya dan berkata dengan suara pelan, Aku hidup? Bagaimana aku bisa bangun?" Temari menenangkan suaminya sambil menjawab, "Kami juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi rasanya seperti baru melewati tidur panjang." Shikadai menambahkan, "Ayah, desa terlihat aman." Sepertinya semua orang juga bangun bersamaan. Fenomena itu terjadi pada seluruh penduduk, kecuali Naruto, Hinata, dan Himawari. Kesadaran mereka masih ditahan oleh Boruto karena ia sendiri sedang berada di dimensi lain melawan Otsutsuki. Melalui Jogannya, Boruto melihat dengan jelas bahwa jutsunya berhasil. Namun beberapa detik kemudian napasnya mulai terengah dan detak jantungnya melambat. Otsutsuki yang berdiri di hadapannya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan berlagak kuat, Uzumaki Boruto. Aku bisa melihat apa yang kau lihat. Semua orang di desamu telah hidup kembali. Aku akui, kemampuanmu cukup mengejutkan. Padahal aku sudah melenyapkan mereka sebelumnya. Tapi aku bisa merasakan tubuhmu mulai melemah." Boruto menahan napasnya, lalu menjawab, "Jangan pedulikan tubuhku. Fokus saja pada pertarungan ini. Walau kau sudah penuh luka, kau masih memaksakan diri berdiri." Suaranya terdengar stabil, tapi tubuhnya tampak gemetar halus. Otsutsuki itu tertawa pelan. "Kau membuatku marah, Boruto. Semua tindakanmu mengganggu rencana yang sudah kuatur. Aku selalu menikmati kehancuran, tapi kau menghapusnya begitu saja." Boruto tidak menjawab dan langsung membentuk Kage Bunshin Shinojutsu. Dari bayangan itu, ia menciptakan satu Bunshin, lalu mengubahnya menjadi ular putih bermata Jougan dengan ukuran sangat besar. Tubuh ular itu memanjang memenuhi sebagian dimensi. Otsutsuki tampak muak melihat kemampuan Boruto. "Kau benar-benar bisa melakukan apapun sekarang, ya?" katanya dengan nada kesal. Boruto melompat ke atas kepala ular raksasa itu dan berkata panjang, "Dengan kekuatan ini aku bisa menahanmu, tapi aku tahu matamu di dahi tinggal 2. Kalau aku menghancurkan 2 mata itu, pertarungan kita bisa selesai. Aku tidak ingin memperpanjang ini terlalu lama." Otsutsuki membalas, "Sama sepertimu, aku juga bisa melihat matamu mulai redup. Kau dan aku tahu kita tidak bisa mempertahankan kekuatan ini lama-lama. Jadi mari selesaikan tanpa menunda." Setelah berkata demikian, Otsutsuki mengeluarkan jubi miliknya. Namun kali ini wujudnya berbeda. Jubi itu memiliki 11 ekor, bukan 10. Bentuk tubuhnya lebih padat, dan cakra yang mengalir darinya terasa lebih berat dan menekan. Boruto terkejut dan berkata, "Tidak mungkin, itu jubi? Tapi ekornya 11. Jadi selama ini kau masih menyimpan kekuatan lain?" Otsutsuki tertawa keras. "Tentu saja, bocah. Kau pikir hanya kau yang bersiap? Aku juga menyiapkan banyak hal. Sebelum datang ke sini, aku mengubah rekan-rekanku agar bisa menjadi bagian dari monster ini." Boruto memperhatikan jubi itu dengan serius. "Aku bisa merasakan cakra para biju. Jadi benar, kau mengubah mereka menjadi bahan monster ini?" Otsutsuki mengangguk sambil tersenyum dingin. "Betul. Tapi biju yang kau kenal sudah tidak ada. Mereka tidak bisa hidup kembali. Aku sudah mengekstrak habis semua yang ada dalam tubuh mereka." Boruto menghela napas panjang, lalu memberi perintah pada ular putihnya. Ular itu mengembuskan api ungu dari mulutnya, membuat udara di sekitar bergetar. Setelah itu Boruto menghilang menggunakan Hiraishin, berpindah secara acak untuk mencari celah serangan. Namun Otsutsuki sudah memahami pola gerak Boruto. Ia memerintahkan jubi 11 ekor untuk menggerakkan semua ekornya secara liar, menebak lokasi munculnya Boruto. Gerakan itu begitu cepat hingga udara terbelah. Salah satu ekor menangkap ular putih raksasa Boruto dan mencekiknya. Ular itu berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatannya tidak cukup. Boruto yang melihat itu langsung meledakkan ular putih tersebut dari dalam. Ledakan besar itu mendorong Otsutsuki jauh ke belakang. Namun monster jubi itu tidak bergeming sama sekali. Tubuhnya bahkan tidak retak sedikit pun.
Beberapa detik kemudian, Jubi itu membuka mata tambahan. 3 rines ringan sekaligus muncul di wajahnya. Cahaya ketiga mata itu menyinari ruang dimensi dengan warna merah kehitaman. Boruto menatapnya dan berkata, "Aku tidak tahu trik apa yang kau lakukan sekarang, tapi kalau itu cara bermainmu, maka aku akan mengikutinya." Di sisi lain, Sasuke dan para shinobi lain melihat seluruh warga Konoha hidup kembali. Sarada terbangun di kamar rumahnya dan keluar bersama ibunya, Mikoto Uchiha. Mereka kebingungan karena waktu terasa meloncat tanpa penjelasan. Namun keadaan tidak dibiarkan kacau. Tobirama muncul dengan cepat, lalu menyentuh bahu semua orang yang ada di sekitar. Menggunakan Hiraishin, ia memindahkan mereka ke ruang Hokage. Setelah semua berkumpul, Tobirama berkata, "Tampaknya formula Hiraishinku masih ada di ruangan ini. Itu sebabnya aku bisa membawa kalian tanpa hambatan. Kita perlu membicarakan sesuatu dengan serius." Orochimaru yang ikut terbawa ke dalam ruangan tersenyum kecil. "Aku tidak menyangka kau membawa aku juga, tetapi baiklah. Sepertinya aku harus bekerja sama. Lagi pula, Boruto sudah memulihkan namaku. Tidak ada yang ketakutan padaku seperti dulu." Mereka semua duduk membentuk lingkaran. Sasuke yang duduk di samping Orochimaru melirik dan berkata dengan nada jijik, "Wajahmu kenapa? Kenapa kau terlihat terlalu senang seperti itu? Sangat menjengkelkan." Orochimaru menutup mulutnya sambil tertawa pelan. "Santai saja, Sasuke. Aku hanya senang karena kau akan menjadi Hokage sementara. Kau harusnya bangga." Sasuke menghela napas panjang. Dasar Boruto. Dia membuat keputusan sesuka hati. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa punya kemampuan besar seperti ini. Bahkan dia membuat semua orang percaya bahwa aku adalah Hokage. Tobirama mengangkat tangannya, meminta semua diam. Kita tidak bisa hanya membicarakan hal ini. Kita harus memastikan apakah ucapan Boruto benar soal ingatan penduduk desa yang terhapus. Jika memang demikian, kita perlu memastikan keakuratan jutsunya. Tobirama menatap Orochimaru dan Itachi. "Kalian berdua, aku ingin kalian keluar ke desa sekarang. Lihat reaksi penduduk saat melihat kalian. Jika mereka benar-benar lupa dengan masa lalu kalian, itu berarti jutsu Boruto bekerja sempurna. Jika tidak, kita harus menyusun rencana lain." Itachi berdiri perlahan sambil berkata, "Baik. Aku akan melakukannya sekarang." Orochimaru ikut berdiri dengan senyum kecil. Mereka berdua berjalan keluar ruangan untuk memulai pengujian itu. Setelah beberapa menit berdiskusi di ruang Hokage, Itachi dan Orochimaru akhirnya keluar. Keduanya berjalan perlahan menyusuri jalan utama desa Konoha yang kini penuh dengan warga yang hidup kembali. Rumah-rumah tampak rapi, toko-toko mulai buka, dan suasana terasa seperti hari biasa tanpa tanda-tanda bahwa sebelumnya desa itu sempat hancur total. Orochimaru menatap sekeliling sambil berkata, "Itachi, aku penasaran sekali. Aku ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang ketika melihat kita. Menurutmu apa benar mereka tidak ingat apapun tentang masa lalu kita? Kalau memang benar, mungkin aku bisa hidup di sini dengan tenang tanpa harus diawasi terus." Itachi mengangguk pelan. Ia menjawab, "Aku juga ingin memastikan itu. Dari apa yang kulihat, mereka tampak sibuk dengan kegiatan masing-masing. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun pada mereka sebelumnya." Mereka berdua terus berjalan sambil mengamati perilaku warga, dan tampak jelas bahwa tidak ada satupun yang bereaksi takut atau waspada saat melihat Orochimaru maupun Itachi. Tidak lama setelah itu, di tengah perjalanan mereka bertemu Shikamaru yang sedang berjalan menuju gedung Hokage. Orochimaru berbisik kepada Itachi, "Perhatikan baik-baik reaksinya. Dia Shikamaru, tangan kanan Hokage Naruto. Jika seseorang secerdas dia tidak curiga, berarti jutsu Boruto bekerja." Shikamaru memandang mereka berdua dan berkata santai, "Hei, Orochimaru, Itachi. Kalian berdua sedang apa berkeliaran dekat kantor Hokage? Sudah lama sekali aku tidak melihat kalian. Kalian terlihat baik-baik saja." Orochimaru memberi senyum ringan, lalu menjawab, "Tidak ada hal penting. Kami hanya menghabiskan waktu dan berniat kembali mengunjungi desa." "Apa itu menjadi masalah untukmu?" Shikamaru mengangguk kecil sambil menjawab, "Tidak masalah. Aku sempat berpikir kalian sedang menjalankan misi yang panjang. Omong-omong, apakah Hokage Sasuke ada di dalam? Aku ingin membicarakan sesuatu dengannya." Mendengar itu, Itachi dan Orochimaru saling menatap penuh keterkejutan. Mereka langsung memahami bahwa perkataan Boruto sebelumnya adalah fakta. Semua orang kini menganggap Sasuke sebagai Hokage. Orochimaru berdeham kecil dan berkata, "Hokage Sasuke, ya?" Kedengarannya unik juga. Lalu ia bertanya, "Ngomong-ngomong, Shikamaru, kau tahu di mana Uzumaki Boruto?" "Kami mencarinya." Shikamaru memandang Orochimaru bingung dan menjawab, "Boruto? Siapa dia? Aku baru pertama kali mendengar nama itu dari mulutmu."
Dia dari klan Uzumaki? Orochimaru membalas dengan senyum tipis, begitu rupanya. Tidak apa-apa kalau begitu. Lanjutkan tugasmu. Kami hanya ingin berjalan menikmati suasana desa. Shikamaru menghela napas sambil berkata, kalian berdua terdengar aneh. Tapi terserah, lakukan saja apa yang kalian mau. Setelah itu Shikamaru melanjutkan langkahnya menuju ruang Hokage. Begitu Shikamaru menjauh, Orochimaru menatap Itachi sambil berkata pelan, kau melihat itu, bukan? Ini menarik. Dia bahkan tidak curiga sedikit pun melihatku. Boruto benar-benar mengubah memori mereka. Mari kita ikuti dia, Itachi. Itachi tidak menjawab, ia hanya mengangguk dan berjalan mengikuti Orochimaru kembali ke kantor Hokage. Sesampainya di sana, Shikamaru sudah membuka pintu ruang Hokage dan masuk tanpa ragu. Ia tidak tampak terkejut melihat siapa saja di dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, Orochimaru dan Itachi juga masuk. Orochimaru tersenyum dan berkata, tidak diragukan lagi, Nidaime Hokage. Semua yang dikatakan bocah itu benar. Sasuke tidak bisa menghindar kali ini. Shikamaru yang mendengar itu langsung mengernyit. Dia berkata, Orochimaru, dari tadi kau berbicara aneh. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Lagi pula, aku juga baru sadar bahwa di sini ada Madara. Sepertinya Sasuke memanggil kalian semua. Apa aku melewatkan sesuatu? Tobirama mendecak kesal sambil berkata, sial, jujur saja, aku masih merasa aneh dengan situasi ini. Bahkan Madara tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kau beruntung sekali, Madara. Semua dosa masa lalumu hilang dari ingatan orang-orang. Madara menatap sekeliling lalu menjawab, aku juga merasa tidak nyaman. Membayangkan mereka tidak tahu apa yang pernah kulakukan membuat suasana di sini terasa aneh. Shikamaru makin bingung dan berkata, apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Dari tadi kalian semua membuatku tidak mengerti apa-apa. Sasuke akhirnya memotong pembicaraan dan berkata dengan tegas, Shikamaru, lupakan itu. Apa alasanmu datang ke sini? Katakan saja langsung sebelum kau semakin kebingungan. Shikamaru menarik napas lalu berkata, aku merasa ada yang hilang dalam ingatanku. Sesuatu yang penting. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi semua warga di luar sana juga merasakan hal yang sama. Aku rasa ada perubahan besar yang kita semua tidak sadari. Sasuke menanggapi dengan nada tenang, kalau hanya itu, kau boleh kembali. Kami sedang membicarakan sesuatu yang penting di sini. Namun Shikamaru belum selesai. Ia melanjutkan, masih ada satu hal. Para daimyo akan datang beberapa hari ke depan untuk melantikmu sebagai Hokage ke-8. Karena Naruto masih belum sadar dan mereka tidak bisa membiarkan kursi Hokage kosong terlalu lama. Mendengar itu, Sasuke hanya menatap meja tanpa berbicara. Dalam hatinya ia bergumam, sialan, Boruto. Kenapa kau harus membuat semua ini semakin rumit? Aku berharap kau cepat kembali dan memperbaiki keadaan. Shikamaru memperhatikan tatapan Sasuke dan berkata, ada apa? Kau tanpa ingin mengatakan sesuatu. Apa aku salah bicara? Sasuke menggeleng. Tidak ada apa-apa. Kau boleh keluar. Kami ingin melanjutkan pembicaraan di sini. Shikamaru memandang mereka satu persatu, namun akhirnya ia pergi dan menutup pintu. Begitu pintu tertutup, Orochimaru langsung tertawa kecil sambil berkata, menarik sekali. Sasuke, kau akhirnya menjadi Hokage. Aku tidak sabar melihat para daimyo melantikmu. Tobirama langsung memukul meja dan berkata, kau ini benar-benar menyebalkan. Ini bukan waktunya tertawa, Orochimaru. Tapi kurasa tidak ada lagi yang perlu diragukan dari jutsu Boruto. Sasuke menanggapi, Shikamaru bilang ingatannya terganggu. Dia tidak tahu apa yang hilang, tapi dia merasakannya. Kalau saja aku tidak masuk ke dalam Tsukuyomi Itachi sebelumnya, aku pasti akan bingung seperti Shikamaru. Sementara itu di dimensi lain, Boruto menghadapi keadaan yang semakin sulit. Monster Jubi berekor 11 yang dipanggil Otsutsuki kini berdiri tegak. Wujudnya besar dan mengerikan, dengan 3 mata rena saringan di wajahnya yang menyinari ruang dimensi. Boruto berdiri sambil menahan napas yang mulai tidak stabil. Otsutsuki menatap Boruto dan berkata perlahan, jika saja kau tidak mengunci dimensi ini, aku sudah mengirim monster ini langsung ke Konoha untuk menghancurkan semua yang kau bangun. Tapi tentu saja kau membaca rencanaku dengan joganmu. Boruto mempererat pegangan pada pedang cakra di tangannya. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh desaku. Jadi ayo lanjutkan. Aku tahu kau masih menyimpan banyak serangan. Otsutsuki terkekeh dan memerintahkan Jubi untuk mengangkat 11 ekornya. Masing-masing ekor membentuk tombak cakra yang kemudian diarahkan ke Boruto. Boruto berkata dalam hati, serangan ini bukan sekadar tekanan. Jika aku terlambat sedikit saja, aku bisa mati. Ia membentuk 3 bayangan dan menyebar ke arah yang berbeda,
namun Jubi mengikuti pergerakan mereka dengan akurat. Setiap ekor menghantam tanah dan menciptakan lubang besar yang menyebarkan debu. Boruto melompat ke udara sambil melempar kunai bertanda Hiraisin ke berbagai arah untuk memperluas titik teleportasinya. Namun Otsutsuki memperhatikan itu dan berkata, "Aku sudah tahu trikmu. Kau tidak bisa membuatku terkejut lagi." Ia menggerakkan Jubi, membuat kilatan cakra merah keluar dari ketiga mata Rine Saringan. Cahaya itu menyebar dan menutup ruang gerak Boruto, seolah memblokir kemungkinan teleportasi. Boruto mengepalkan giginya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku harus memaksamu membuka celah." Ia mengumpulkan cakra Jougan dan melemparkan sebuah serangan berbentuk busur cahaya. Tubuh Jubi tidak tertembus, namun getarannya membuat Otsutsuki sedikit terdesak. Pertarungan itu terus meningkat intensitasnya. Tekanan cakra dari keduanya memenuhi dimensi dan membuat udara terasa berat. Boruto berusaha mengatur napas sambil berkata, "Jika aku jatuh duluan, Konoha tidak punya waktu untuk menyelamatkan diri." Namun di sisi lain, Otsutsuki tersenyum lebar dan menjawab, "Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan." Boruto menatap monster berekor 11 itu dengan rasa heran yang sulit disembunyikan. Ia berkata pelan namun tegas, "Ekor 11, ini pertama kali aku melihat makhluk seperti itu. Cakranya berbeda sekali, dan jujur saja aku tidak mengerti bagaimana makhluk seperti ini bisa terbentuk." Belum sempat Boruto melanjutkan ucapannya, monster itu langsung menggerakkan seluruh ekornya sekaligus. Setiap ekor bergerak cepat seperti cambuk raksasa dan langsung mengarah untuk menyerang Boruto yang melayang di udara. Melihat serangan besar itu datang, Boruto segera mengeluarkan besi hitam miliknya dan mengubahnya menjadi pedang. Ia mencoba memotong salah satu ekor Jubi, namun saat pedangnya menyentuh ekor tersebut, pedang itu langsung patah seketika, seolah tidak memiliki daya sama sekali. Boruto tidak punya pilihan lain selain menggunakan Hiraisin untuk menghindar, berpindah dari satu titik ke titik lain dengan cepat. Otsutsuki yang memperhatikan Boruto mulai terdesak langsung berkata dengan nada puas, "Di awal kau terlihat sangat kuat dan aku mengakuinya. Tapi dari awal aku sudah memikirkan cara untuk menguras cakramu. Melawan monster ini tidak akan semudah pertarunganmu sebelumnya. Kau bahkan bisa melepaskan Kyuubi yang kau kurung itu jika ingin bertahan sedikit lebih lama." Boruto menatapnya dari jauh dan menjawab, "Kau tampak bahagia sekali. Apa itu karena kau sudah mengeluarkan seluruh kekuatanmu?" Otsutsuki tertawa kecil lalu berkata, "Jangan bicara seolah kau masih memegang kendali, bocah. Monster ini akan menghisap cakra di sekitar area setiap menitnya. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan sambil melawanku." Setelah itu, Jubi membuka mulutnya dan membentuk bola cakra besar. Boruto menyadari bahaya yang mendekat lalu bersiap. Ia mengaktifkan karma dan memusatkan seluruh kekuatan itu di tangan kanannya untuk menyerap serangan tersebut. Namun sebelum ia bisa menyerap semuanya, sebuah portal kecil tiba-tiba terbuka di belakangnya, dan salah satu ekor monster itu muncul dari dalam portal dan melilit ke arah Boruto. Boruto terkejut namun segera merespons cepat. Dengan mengandalkan kekuatan Jougan, ia menghantam ekor itu dengan Oda Marasengan, membuat tubuhnya terpental mundur namun berhasil melepaskan diri dari ancaman ikatan. Saat Boruto masih belum stabil mendarat, bola cakra yang sebelumnya ditahan Oda Marasengannya akhirnya dilepaskan ke arahnya. Boruto yang belum mendapatkan posisi seimbang segera menggunakan teknik Uchiose Semyojinmon untuk mengubah arah serangan tersebut. Bolangan cakra itu terpental menjauh dan meledak di sisi lain dimensi, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh area gelap itu. Ledakan tersebut bahkan membuat udara terasa bergetar. Kurama yang berada di dalam segel hanya bisa menyaksikan semuanya tanpa suara. Ia tidak mampu berbicara karena Boruto sebelumnya mengurungnya sepenuhnya agar tidak ikut campur. Namun Boruto bisa merasakan bahwa Kurama ingin mengatakan sesuatu. Ia melepas segel tanpa memanggilnya keluar dan berkata, "Baiklah Kurama, aku bebaskan kau bicara. Maaf kalau tadi aku terlalu memaksamu, tapi aku tidak ingin kau muncul seperti sebelumnya. Sekarang kau bisa bicara dari dalam segel." Kurama mendesah panjang lalu berkata, "Aku tidak peduli soal itu sekarang. Dengarkan baik-baik, Boruto. Monster berekor 11 itu bukan Jubi biasa. Aku bisa merasakan komposisinya. Itu gabungan Jubi milik Ishiki dan ke-9 Biju milik Kaguya. Mereka digabungkan menjadi satu dan itu sebabnya cakranya terasa sangat berbeda." Kurama melanjutkan, "Cakra itu tidak stabil, namun justru karena itu ia sangat berbahaya. Hati-hatilah, Boruto. Cakra yang keluar darinya bukan energi yang bisa dianggap biasa." Boruto mengangguk sambil menjawab, "Baik, jadi itu penyebabnya. Dari tadi aku merasa seperti mengenali cakra para biju. Tapi seperti yang kubilang sebelumnya, aku tidak mau kau keluar. Jika kau muncul, dia bisa merebutmu kapan saja." Kurama berkata pelan, "Aku sudah menyiapkan sesuatu. Saat kau mengurungku, aku mengumpulkan cakra sebanyak mungkin. Aku akan meminjamkan sebagian besar padamu sekarang." Boruto merasakan aliran cakra besar masuk ke tubuhnya. Mata Jougannya kembali terang dan jelas.
Ia bisa melihat lebih jauh dan lebih detail dari sebelumnya. Boruto berkata, "Terima kasih, Kurama. Ini sangat membantu. Dengan ini aku bisa mempertahankan kekuatan mataku lebih lama." Boruto segera melangkah maju mendekati Jubi berekor 11 itu. Ia memfokuskan Jougannya dan membuat kayu runcing muncul dari tanah, mencoba menusuk mata monster tersebut. Namun Jubi menghancurkan semua kayu itu hanya dengan gerakan kecil. Otsutsuki tertawa dan berkata, "Jadi kau melepaskan Kyuubi. Tapi itu percuma. Monster ini akan menangkapnya nanti. Aku akan memastikan tidak satupun biju lepas dariku lagi." Setelah mengatakan itu, Otsutsuki memerintahkan monster itu bergerak. Jubi membuka mulutnya lebar-lebar, menciptakan serangan angin hisap yang sangat kuat. Boruto merasakan tubuhnya terseret perlahan menuju mulut monster itu. Ia sadar bahwa jika ia terlalu dekat, peluang untuk selamat menjadi kecil. Boruto segera memakai Hiraishin lagi dan muncul tepat di belakang Otsutsuki. Ia menghantamkan rasengan langsung ke arah jidat Otsutsuki. Namun Otsutsuki melihatnya tepat waktu dan masuk ke dalam tubuh Jubi, membuat serangan Boruto meleset total. Beberapa detik kemudian, Jubi kembali menggerakkan ekornya yang panjang untuk menangkap Boruto yang melayang di atasnya. Melihat ekor-ekor itu datang, Boruto kembali menghilang dengan Hiraishin. Dari kejauhan ia berkata, "Monster ini tidak bisa diserang dengan cara biasa. Kalau begitu aku juga akan menunjukkan sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya, Otsutsuki."